warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dari Fakultas Teknik dengan program studi S1 Informatika. Kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang salah satu matkul kami, yaitu manajemen sistem basis data dengan materi Boro. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada perpustakaan, rental maupun sistem inventaris, proses peminjaman barang sering terjadi. Tanpa adanya pencatatan yang baik, peminjaman dapat menimbulkan berbagai masalah seperti barang hilang, keterlambatan pengembalian, atau ketidaktahuan siapa yang meminjam barang tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mencatat proses peminjaman secara terstruktur dan rapi. Sistem Boro atau peminjaman berfungsi untuk mencatat data peminjam, tanggal peminjam, tanggal pengembalian, serta status barang sendiri. Dengan adanya sistem Boro, pengelolaan peminjaman menjadi lebih tertib, terkontrol, dan mudah dipantau. Lalu, slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada proses peminjaman buku, sering terjadi kondisi di mana lebih dari satu petugas melakukan input data Boro pada waktu yang hampir bersamaan. Karena semua proses tersebut mengakses tabel peminjaman yang sama, maka terdapat risiko terjadinya data yang tidak konsisten. Nah, di sini contohnya ada status buku bisa tercatat masih tersedia, padahal sudah dipinjam atau data peminjam tidak sesuai dengan buku yang dipinjam. Hal ini dapat menyebabkan yang pertama, yaitu nomor peminjaman ganda. Yang kedua, data peminjam tidak sesuai dengan buku. Masalah ini dapat diminimalkan dengan penggunaan stored procedure agar proses peminjaman berjalan terpusat dan terkontrol. Lalu selanjutnya saya akan digantikan oleh teman saya yang bertugas untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Muhammad Al-Farizi dengan NIM 031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Boro. Nah, apa itu Boro? Boro adalah proses peminjaman suatu barang oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Sistem Boro banyak digunakan pada perpustakaan, rental barang, dan sistem inventaris untuk mencatat dan mengontrol barang yang dipinjam agar tidak hilang dan dapat dikembalikan tepat waktu. Ciri utamanya itu ada yang pertama melibatkan proses peminjaman barang. Yang kedua, data peminjaman dicatat dan disimpan dalam basis data secara terkontrol. Yang ketiga, bersifat sementara. Nah, tujuannya apa? Tujuan sistem Boro yang pertama itu mencatat data peminjaman barang. Yang kedua, mengetahui siapa yang meminjam barang. Yang ketiga, mengetahui kapan barang dipinjam dan harus dikembalikan. Yang keempat, mengetahui status peminjaman, masih dipinjam atau sudah dikembalikan. Yang kelima, membantu pengelolaan barang agar tertib dan terkontrol. Contoh kasusnya yang pertama itu mahasiswa meminjam buku. Yang kedua, petugas mencatat tanggal peminjaman. Yang ketiga, petugas menentukan tanggal pengembalian. Dan yang terakhir itu ada sistem menyimpan status peminjaman. Tabel Boro itu dari kolom itu terisi ada Boro ID, member ID, Boro date, return date, dan status. Keterangannya ada ID unik peminjaman, ID unik peminjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan yang terakhir status peminjaman. Penjelasan setiap kolomnya itu yang pertama Boro ID, nomor unik sebagai identitas peminjam. Yang kedua ada member ID sebagai identitas orang yang meminjam barang. Yang ketiga ada borrow date, tanggal peminjamannya. Yang keempat return date atau pengembalian barang yang telah dipinjam. Yang terakhir itu ada status, menunjukkan kondisi barang udah dikembalikan atau masih dipinjam. Terima kasih. Assalamu alaikum. Alur process Boro.
First, the member borrows an item. Second, the borrowing data is recording in the borrow table. Third, the until status is set to borrowed. Fourth, when the item is returned, the status is changed to return. Borrowed, the item is still borrowed, meaning is the item is still being borrowed. Returned means the item has been returned. For example, of an example, as you can see, example of borrow data. Benefits of the borrow system: controls borrowed items, prevent item loss, simplifies borrowing records management, make it easier to check late returns, helps guarantee borrowing reports. Conclusion: Borrows is borrowing record system that is very important in managing items. With the borrow system, the borrowing and return process become more organized, controlled, and easy to monitor. The borrow system can be further developed with additional features such as late fees, borrowing reports, and stored procedures. Its applications: first, create a table. This command is used to create the master book or table named borrow. Borrow ID, automatic serial number, primary key, member ID, and book ID, IDs of the person and the book, borrow data and return data, borrow and return data, status record whether the item is still borrowed or has been returned. Second, manual insert data. Insert into. You enter three symbol data directly into the table. This is to ensure the table works before we create the automated system. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, oke. Jadi di sini ada prosedur tambah pinjam atau create procedure add borrow. Nah, ini nama kodenya, oke. Jadi di sini kamu bikin tombol otomatis untuk input data. Nah, jadi ini nih untuk variabel input yang ingin kamu input gitu loh. Lalu, nah variabel ini nih bisa kamu isi apa saja yang jika kamu ingin nambah datanya. Nah, lalu insert into borrow. Nah, ini itu untuk memasukkan data ke tabel, tapi statusnya ini langsung ke set otomatis ke borrowed, ya. Okay? Lalu selanjutnya ada menjalankan tambah pinjaman atau call add borrow. Oke. Okay? Nah, perintah ini digunakan untuk menjalankan prosedur yang sudah kamu buat sebelumnya, ya. Yaitu data keempat sebelumnya itu. Nah, itu bisa kamu isi tanpa kamu harus mengetik perintah insert lebih panjang lagi gitu loh. Jadi ini versi singkatnya. Setelah itu ada prosedur tampil data. Nah, atau create prosedur show borrow. Nah, di sini kamu bikin perintah singkat buat melihat tabel. Buat melihat isi tabel, isinya ini cuman perintah select untuk mengambil kolom-kolom tertentu dari tabel borrow. Jadi ini untuk melihat isi-isi tabel dari tabel yang kamu bikin ini, yaitu create prosedur show borrow ini. Nah, jadi untuk melihat juga isi-isinya jika ada yang ingin diubah. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan presentasi teman saya. Selanjutnya ada prosedur pengembalian. Apa sih itu prosedur pengembalian? Nah, ini prosedur khusus untuk update status. Contohnya, in p_borrow ID, kamu cuma perlu masukin nomor ID dan peminjamnya. Selanjutnya, update borrow status dengan return, isinya mengubah status jadi return hanya pada baris ID yang kita pilih. Selanjutnya, menjalankan pengembalian dan cek akhir. Call return book 1, kamu proses pengembalian untuk ID nomor 1. Select bintang from borrow, perintah terakhir untuk membuktikan kalau data nomor 1 statusnya udah berubah jadi borrowed, jadi return. Jadi kita perlu mastiin statusnya udah berubah dari dipinjam menjadi dikembalikan.
Selanjutnya kita mengganti delimiter. Di sini sebagai contoh ada $2 ya. Ini bisa kalian ganti apa aja. Bisa kalian ganti garis miring 2 atau apapun. Gunanya apa? Supaya titik koma di dalam prosedur tidak dianggap sebagai tanda akhir dari perintah SQL. Selanjutnya delimiter dikembalikan lagi seperti awal, supaya kita bisa pakai titik koma lagi seperti biasa. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.